Mana mau diralat begitu ya, tapi ya minta maaf sekali lagi saya untuk teman-teman GCC-nya. Ya jujurnya memang seperti itu, teman-teman yang GCC-nya yang nemanin saya ke ininya perbatasan. Nah jadi saya lanjut ke Manokwari-nya, dari Jayapura ke Manokwari. Maaf salah, dari Jayapura saya ke Pulau Biak. Di sana saya di Pulau Biak karena ada wisatanya Gua Jepang. Di Gua Biak juga ada peristiwa Perang Dunia Kedua. Di sana ada tugu Perang Dunia Kedua. Jadi sudah sampai di sana juga. Setelah kita kelilingi beberapa hari juga, waktu itu bermalamnya di masjid besarnya Biak. Nah, terus lanjut dari Biak ke Manokwari. Di Manokwari saya di masjid besar angkatan lautnya. Memang di setiap daerah saya mengambil tanda tangan dan stempel. Maksud dan tujuan mungkin simpel saja, itulah oleh-oleh dari daerah, tidak maksud lain-lain. Tapi waktu saya singgah di Polda, orang yang jaga, petugas, beliau menyarankan untuk ketemu Kapolda, karena Kapolda katanya pencinta sepeda. Tapi saya katakan ya mungkin besok lah atau lusa, karena jadwal saya mungkin ada satu pulau yang mau saya singgahi, namanya Pulau Mansinam. Di perjalanan saya main sepeda, saya ketemu, maaf, satu orang tua. Saya bilangkan ini mungkin gurau sedikit, orang tua macamnya orang Cina, pengusaha. Saya anggap orangnya tinggi, putih, saya anggap satu pengusaha. Tapi memang saya sapa, karena kita sama-sama satu sepeda, saya sapa. Bapak itu pun menyapa saya. Lebih kurang 15-an menit ketemu lagi dengan bapak itu. Jadi dalam hati saya, ada apa ini bapak ini dengan saya? Karena bapak itu pakai sepeda balap, road bike. Mungkin 15 menit udah sampai kemana waktu itu bapak itu. Bapak itu waktu itu minta selfie, foto-foto sama saya ditahan ke tepi, tuh foto-foto. Nah saya kenalkan diri saya, bahasanya saya memang penjelajah dari mana asalnya, silaturahmi. Dan saya menanya balik nama bapak itu, minta nomor HP-nya. Dan saya tanya, kau minta sepeda dari mana? Ternyata bapak itu dari Polda katanya. Saya senang sekali, karena mungkin lusa saya ke Polda. Jadi ada mungkin satu yang saya kenal orang di Polda. Besok saya ke Pulau Mansinam, melihat namanya wisata Tugu Liberty-nya. Dan lusanya saya kembali untuk ke Polda untuk memohon stempel dan tanda tangan. Nah waktu ketemu sama bapak ini tadi, bincang-bincang, saya memang ngomong sempat saya besok mau ke Polda. Jadi bapak itu ngomong, kapan? Besok. Saya mau ketemu sama Kapolda, tapi hari ini bapak itu beliau lagi sibuk di luar. Oke katanya, tapi kalau nanti mau apa-apa jangan ditelepon, mungkin saya sibuk, di SMS saja saya balas katanya. Ternyata besoknya saya di Polda, sampai saya SMS bapak itu, Pak saya sudah sampai di Polda. 2 orang Polda jemput saya, belum sempat saya balas SMS. Pak, bapak yang keliling Indonesia ya? Iya Pak, saya bilang. Ayo, Bapak Kapolda lagi nunggu bapak. Ya saya kaget, kenapa Kapolda tahu saya datang gitu? Ada apa, gimana? Ya dengan santai saya ketemu dengan Bapak Kapolda. Ternyata Bapak Kapolda nyodorkan tangan. Beliau bilang, gimana sudah ketemu dengan Kapolda? Astagfirullahaladzim. Ternyata bapak yang semalam ketemu saya sepedaan itu Kapolda, luar biasa. Begitulah berjiwa masyarakat. Beliau tidak mengaku Kapolda ketemu dengan saya. Bahkan saya kepingin mau ketemu Kapolda, saya bilang bapak itu tidak mengaku. Ternyata setelahnya ketemu saya di Polda, beliau menyodorkan tangannya. Beliaulah yang sebenarnya memang Kapolda yang saya temui semalam. Lantas saya diundang bapak itu ke ruangannya, diajak untuk ngobrol, bahkan direkam sambil gurau. Ya, itulah suka dukanya di perjalanan. Nanti sesudahnya saya dari Manokwari, Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong. Dari Manokwari, Sorong. Dari Sorong saya singgah ke Raja Ampat. Setelah Sorong saya mau ke Sulawesi, singgah dulu ke Maluku Utara.
Ternate tidur di Maitara karena di sana saya ingat ada Tugu Duit 1000 Patimura, persisnya di Maitara Utara. Nah, kalau di Ternate ada Danau Tolire, di Maitara Utara ada Tugu Duit 1000, di Tidore-nya ada Kedaton Tidore. Setelah itu saya lanjut ke Sulawesi melalui pintu masuk Pelabuhan Bitung. Di sana Sulawesi target saya wisata Torajanya melalui Pulau Bitung, Manado, Gorontalo, Palu, Pasangkayu, Mamuju. Di Mamuju di sana ada Gong Perdamaian, Mamuju, Palawali Mandar, termasuk di Palu dan Mamuju ada 2 itu Gong Perdamaian. Di Palawali Mandar, Pinrang saya ke kiri naik Enrekang Toraja. Nah, dari Toraja saya turun balik melalui Sidrap, Parepare, Baru, Pangkep, Makassar. Nah, itu untuk rute Sulawesinya. Nah, dari Makassar saya ke Kalimantan melalui Kalimantan Timur, Balikpapan, nyebrang Penajam, Tanah Grogot, balik lagi terus lanjut ke Tanah Grogot, ke Tanjung Barabai, Banjarbaru, Banjarmasin, termasuk Martapura, Kota Intan saya singgahi persisnya di Desa Cempaka. Waktu itu saya sempat ketemu bapak yang waktu itu kalau azan maghrib itu bapak itu mendulang intan dengan pakai ini topi, pakai celana segini. Saya sempat ketemu beliau di Desa Cempaka. Sempat singgah di wisata terapungnya. Nah, terus lanjut dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, baru terus Kalimantan Barat, dari Palangkaraya ke Kalimantan Barat. Tapi saya nggak lewatkan juga dari Tayan, saya singgah ke perbatasan kita Indonesia Kucing, Malaysia ke Entikong, baru balik ke Pontianak. Nah, dari Pontianak saya untuk ke Sumatera balik ke Palembang. Alhamdulillah sempat saya singgahi Belitungnya. Saya singgah dulu ke Belitung karena di sana ada wisatanya Laskar Pelangi. Di sana sempat ketemu di Manggar Gantung dengan siapa waktu itu Gubernur DKI. Iya, sempat Bu Basuki Purnama, Ahok di perkampungan Cina. Saya sempat ketemu Pak Ahok waktu itu di rumahnya. Beliau memang waktu itu ketemu silaturahmi lagi sibuk pas lagi mau keluar. Tapi alhamdulillah disempatkan diri untuk silaturahmi walaupun sekedar untuk dokumentasi foto-foto. Nah, setelah saya lingkarin untuk Belitungnya, sempat kedengaran waktu itu kalau Belitung itu kita harus singgah di 1 warung kopi, 1001 warung kopi. Karena kalau nggak singgah karena sepertinya kita nggak singgah di Belitung. Bahkan satu gelar Belitung itu yang disebut Pulau 1001 Danau. Karena kalau katanya kalau kelihatan dari udara itu galian-galian itu seperti danau. Nah, begitu. Jadi setelah saya lingkarin Belitung, lanjut saya ke Bangka. Di Bangka sana ada pasanggerahannya Bung Karno, wisatanya Bukit Manumbing. Saya singgahi, alhamdulillah sudah sampai di sana. Baru lanjut ke Palembang. Nah, di Palembang saya ketemu dengan komunitas sepeda juga di sana. Ada teman beberapa di sana. Kita singgah. Ada beberapa wisatanya termasuk Al-Quran, bait Al-Quran terbesar di dunia di Palembang di satu pesantren. Udah sampai di sana, Stadion Jakabaring juga dengan jembatan Amperanya. Nah, baru setelah Palembangnya balik ke Jambi, lanjut ke Jambi. Di sana juga ketemu Om Ardian, orang ISI, saya di sana. Kita singgah ke Candi Muaro Jambi. Termasuk ada masjid 1000 tiang 1000. Kita singgah di sana. Nah, setelah meninggalkan Jambi, masuk Riau. Riau di sini juga banyak teman-teman komunitas. Riau luar biasa, memang ada di sini Pak Tasman, Pak Trijoko Waskito, juga Pak Yosef Situmerang. Mereka juga termasuk penjelajah-penjelajah kita. Nah, termasuk juga saya di sini ketemu namanya Pak Andi Dharma. Di antara satu komunitas Nusa Lima Baik, Pak Andi Dharma. Jadi ya terima kasih banyak juga sudah membantu saya singgah di Riau. Nah, setelah saya tinggalkan Riau, lanjut untuk ke Kepri-nya
melalui Sungai Duku, Selat Panjang, terus ke Batam. Di sana ada grup Campfire di Batam Indo dengan komunitas sepeda federal. Komunitas sepeda federal, saya di sana ditemani dengan Om Gozi Abdullah. Nah, di Batam Indo itu bersepedaan sampai ke Galang Baru. Nah, karena mungkin banyak juga yang orang nggak paham kenapa dibilangkan Barelang, itu ternyata 3 unsur pulau, 3 unsur perkataan. Batam, Rempang, Galang, jadinya Barelang. Jadi kita sampai ke ujung, sempat ngecamp 1 malam, baru diberi saya bendera federal dan singgah di tempat wisata kita perkampungan Vietnam di Galang. Nah, setelahnya Batam, saya lanjut untuk mau ke finish melalui Dumai, Bagan Batu. Bagan Batu juga ya bukan orang sepeda saja, orang sepeda motor juga ya ikut untuk berpartisipasi ataupun memang mengundang kita untuk singgah waktu itu di Bagan Batu dengan sepeda motor, komunitas sepeda motor Kawasaki Ninjanya. Terus lanjut ke Bagan Batu, Labuan Batu, Kisaran. Ternyata waktu di Papua saya ingat kembali, komunitas dari Malaysia tetap mengingat saya, memantau saya kapan katanya sampai, karena mereka kepingin sekali untuk walaupun 1 estafet terakhir, mengiringin estafet terakhir. Sehingganya memang agak keburu waktu itu saya sudah di Merauke, mereka tanya ternyata apa yang saya perhitungkan lebih kurang bisa sama waktunya. Jadi mereka sudah menunggu waktu itu di Kota Tebing Tinggi. Jadi kami ketemu di Kota Tebing Tinggi. Lebih kurang waktu itu 32 orang yang diketuai oleh Haji Bakar Nurdin. Jadi kami masuk finish tanggal 23 Januari 2016. Kami sama-sama finish diiringi sama sepeda dari Malaysia, dari Medan, Tebing Tinggi, juga yang lainnya teman-teman. Waktu itu memilihnya karena berlepasnya di Polres Deli Serdang, jadi kami finishnya di Polres Deli Serdang juga, Pak. Kurang sedikit aja karena berangkatnya tanggal 18 dari 0 Februari, tanggal 23 Januari saya sudah finish, belum sampai Februari 2016. Banyak suka duka di perjalanan itu, sempat yang kerusakan, yang gimana. Waktu itu untuk grup setnya sempat 2 kali ditukar, karena waktu di Bandung saya mau naik Bromo, saya untuk ngecekkan karena seperempatnya kemarin itu masih dari Malaysia. Jadi waktu di Bandung ternyata mereka bilang tidak layak untuk naik Bromo, jadi ditukar grup setnya sehingga bisa layak untuk ke Bromo. Dan yang terakhir kemarin rencana saya mau nukar di Makassar, tapi sepertinya masih bisa. Jadi saya lanjut ternyata di Pontianak baru ditukar. Kalau bannya sendiri 3 kali tukar bannya. Pelak waktu itu sempat gimana ya, memang termasuk berat juga koyaknya, pelaknya, karena kehabisan kampas rem waktu itu persisnya di ND Danau 3 Warna Kelimutu. Saya pikir seperti kita di wilayah barat ini, toko-toko sepeda itu ada toko sepeda, ada seperempat. Ternyata memang waktu itu saya bawa lebih seperempat, yang terutamanya kampas remnya, tapi udah banyak habis. Saya pikir di sana ada, jadi waktu rusak ternyata saya cari nggak ada kampas remnya. Bahkan waktu itu koyak pelaknya, kejadiannya perasaan saya lingkarnya itu nggak bulat atau bannya nggak bulat. Perasaan saya cek masih cantik kok gitu. Tapi saya belum ketahuan, penasaran, saya pakai lagi dengan santai, masih seperti itu. Setelah saya teliti ternyata dia koyak pelaknya itu ketendang sama angin, baru dia kena ke remnya, baru dia nyandung. Jadi takut saya lebih besar mungkin bisa meledak atau gimana, saya memilih untuk ngebrek di sana. Saya kontak ke Jakarta, bahkan sampai yang terdekat, mungkin Labuan Bajo tidak mungkin lagi karena sudah jauh tertinggal. Jadi saran teman-teman yang terdekat,
di ND ataupun Maumere. Itu pun waktu itu dapat yang biasa-biasa aja, tapi nggak ada masalah. Yang penting bisa dulu untuk sampai kemana tujuan kita. Nah, jadi dapat satu pelak depan di ND, satu lagi di Maumere, baru kita lanjut pelan-pelan. Nah, di Kupang baru nanti dilengkapi beres. Ternyata di Kupang udah cukup di sana untuk seperempat. Memang waktu komunikasi itu memang kurang Pak waktu itu. Saya tidak ada kenal siapa Pak. Tidak, saya memang siap untuk jalan bergerak begitu saja Pak. Jadi dengan sendiri waktu itu saya mau kemana? Ke Sabang, ke Aceh. Di sana udah ada nomor kontak belum? Bang Siono ngasih ini nomor kontak di Aceh. Di Aceh ada Irisanti, di Sabang waktu itu ada Abang Bang Kidal namanya. Nah dari sana nanti di mana? Oh di sana di depan di sana udah ada nomor kontak belum? Di sana dikasih mereka. Dan setelah mulai saya bergerak waktu itu memang udah mulai Facebook, mereka udah mulai juga mengikuti pergerakan saya melalui Facebook. Tapi ya itu tadilah, kita ikhlaskan pergerakan kita, perjalanan kita. Artinya jangan karena orang baru gimana gitu. Artinya nanti kita di satu kota sampai mungkin tidak ada sambutan, kita harus maklum. Mungkin orang lagi waktunya kerja, nggak ada kesempatan atau gimana, itu harus maklum. Kita pokoknya kita senangkan saja. Mungkin satu kota juga pas rame yang menyambut kita, ya alhamdulillah. Sepertinya waktu hari itu saya di Bengkulu, hari jadi kota Bengkulu, di Prangsewu juga hari jadi kota Prangsewu. Ya alhamdulillah, jadi kita bisa ikut bareng untuk fun bike-nya, meramaikan begitu. Motivasi awalnya sih Pak, sepertinya begini Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan apalagi saya itu pernah di Malaysia yang bahasa mereka itu Malaysia boleh. Jadi itu tidak ada yang nggak boleh, nggak ada yang bisa, yang nggak bisa. Selagi kita memang niat yang suci, yang benar apalagi. Nah itu, jadi tidak ada yang nggak bisa, harus bisa. Jadi cita-cita saya sepeda ini sewaktu lajang itu memang satu hari nanti saya pingin melihat gimana kita Indonesia ini lebih dekat. Orang bisa, kenapa kita enggak? Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi buat teman-teman yang lain juga begitu, jangan putus asa. Nggak ada yang nggak bisa. Selagi mau, harus mau, bukan lagi, harus mau. Begitu. Semuanya bisa, nggak ada yang nggak. Saya waktu itu karena kita masih sekitar namanya bisa dikatakan Indonesia, saya masih pakai peta aja. Paling ya sekedar tanya. Begitupun sempat juga kesasar kok Pak. Sempat kesasar seperti di Cianjur, saya sempat kesasar juga, ya nggak begitu jauh, tapi saya bisa tahu, bisa merasakan kalau itu memang udah nggak masuk jalan poros. Termasuk juga di Sulawesi, waktu itu di Palu, persisnya di daerah Donggala, itu juga saya sempat nyasar. Jadi bisa kita rasakan gitu. Ya sepertinya di Bromo tadi, target saya itu kan ke masjid, satu masjid. Tapi karena kita orang penjelajah itu bahasa kita ini begini Pak, bahasa kita itu kita udah siap beratapkan langit, beralaskan bumi. Jadi begitupun kita nggak konyol begitu, kita sudah siap kemahnya, juga alat-alat gunungnya dengan parafin terangiannya, sleeping bag-nya. Jadi waktu itu ya memang saya itulah pengalaman se-Indonesia antara hidup dan mati sempat saya rasakan waktu di Bromo Pak. Memang mungkin dengan mistisnya, dengan keadaan alamnya, segalanya. Jadi sempat berapa derajat saja waktu itu, sempat saya bakar parafin untuk manaskan badan saya, bakar-bakar tangan. Saya masak air untuk kopi, untuk mengisi perut lah saya bilang. Nggak lama-lamaan terus saya ambil sleeping bag karena mana capek, mana ini, sehingga saya tertidur. Kalau nggak pakai sleeping bag memang sepertinya tidak mampu Pak. Termasuk juga waktu itu di Wamenanya, hanya berapa derajat saja, karena di Wamena itu puncak ketinggian Jayawijaya. Jam 2 siang itu udah bertiup namanya angin Kurima, Bukit Kurima. Dia celah-celah Bukit Kurima ini angin bertiup kuat, kenceng. Jadi di sana itu aktivitas udara juga tidak ada di atas jam 2, takut membahayakan. Nah begitu.
Jadi kalau malam itu ya kita pakai sleeping bag di Wamena itu. Nah, pengalaman mungkin terburuk sepanjang perjalanan saya untuk kesehatan saya memang sempat di Wamena. Waktu itu malam ada sempat banyak kali memang buang air. Memang penyakit saya mendadak lain masuk angin. Sempat terpikir saya mungkin nggak bisa bertahan lama di Wamena. Tapi besok paginya saya harus coba menentang, melawan untuk mencari bukit-bukit, memanaskan badan untuk naik sepeda. Walaupun dengan 2 lapis jaket, sempat panas, keringat, tapi hanya berapa menit saja. Tapi karena kita sudah merasakan panasnya tadi, sehingga kita udah merasa segar. Hanya berapa menit saja, karena dingin itu jadi kering kembali dia. Untuk ngecampnya juga termasuk Kalimantannya. Itu kita jangan di satu daerah, nanti ada itu yang jauh kampungnya, jauh masyarakatnya. Jangan kita pikirkan yang ini kita memang udah siap ngecamp, asikin aja. Kita memang udah siap ngecamp. Satu, ada sempat keanehan sedikit Bang waktu itu. Waktu itu mungkin waktu saya sebelum bergerak, ada beberapa teman saya di Medan itu menanyakan lintasan saya Sumatera itu mana. Saya bilang saya lintas pesisir barat. Mungkin mereka tahu bagaimana situasinya daerah sana. Saya ini tidak mengenal situasi, Pak. Itu mungkin satu cabaran, tantangan buat saya. Kalau saya pelajari, saya tahu, bahkan saya jadi pikiran, ya saya tidak seperti itu. Maka seperti Bapak tanya tadi, saya ada kontak di mana?